pada mulanya memang kita berbicara soal harapan, tentu ekspektasi kita terlalu tinggi. Ini harapan, ekspektasi kita terlalu tinggi. Segini. Berekspektasi, salah nggak? Sebenarnya tidak salah. Ekspektasi itu bagian daripada. Namun, ketika kita menggantungkan harapan kita terhadap ekspektasi itu, kita perlu melakukan segala sesuatu dengan konsisten, berulang-ulang. Konsisten yang diiringi dengan semangat pembaharuan di setiap timeline kehidupan kita. Pada start yang kita mulai itu memang jatuh bangun itu biasa. Namun ketika kita terjatuh sekalipun, kita akan paham bahwa timeline itu akan selalu berubah seiring berjalan waktu. Tanpa disadari, dengan dasar pemikiran yang biblis, pemikiran yang ilmiah, pemikiran yang sesuai dengan realita ketika kita berkaca di masa lalu, tentu hal apa yang terjadi pada masa tersebut. Ini dia sebuah konteks yang akan saya bicarakan pada video kali ini. Kenapa demikian? Ini adalah video pertama saya, mungkin dapat dikatakan berbicara terhadap khalayak ramai, dan ini sebuah kerinduan yang sudah cukup lama, dan waktu itu menjawab, dan saya pun sadar, dan ternyata kita ini memiliki sebuah harapan, serta kita kerinduan itu akan timbul di masa yang akan datang. Mungkin tanpa menunggu berlama-lama, tanpa menunggu 1 jam yang akan datang, besok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan sekalipun. Kalau tidak memulai sekarang, mungkin tidak akan mulai. Kawan-kawan, saya sudah berada di fase di mana terombang-ambing dalam kehidupan. Maksud saya begini, ketika kita berproses dari masa remaja menuju pemikiran yang dewasa, katakanlah seperti itu ya, kita memiliki semacam naluri yang begitu alamiah terhadap situasi, kondisi, terkhusus pribadi kita. Kenapa demikian? Secara tidak langsung, pribadi itu akan membentuk sebuah polarisasi terhadap pemikiran. Pikiran itu akan menghantar kita terhadap perkataan-perkataan ataupun ekspektasi tadi. Maksudnya itu pikiran kita akan berkata-kata di dalam alam pikiran itu sendiri. Dan seperti doa ya, semoga itu diiringi dengan semangat pembaharuan tadi, seperti yang saya katakan di awal. Permenungan yang cukup panjang nih, jatuh bangunnya, semangatnya, maju mundur dan lain sebagainya. Dan gaya berbicara pun mungkin dari tahun 2018 hingga tahun ini 2025 ada perbedaan yang signifikan. Yang dulu mungkin berbicara seperti ini, hack value. Ketika kita berbicara soal perubahan dalam pribadi, itu tidak lepas dari faktor yang kedua, yaitu lingkungan. Dibentuk oleh lingkungan. Berada di lingkungan yang beragam pola pikir, perspektif, pengalaman, bahkan pengetahuan kawan-kawan tentang melihat segala sesuatu, pokok permasalahan dengan masyarakat itu beragam.
dan nilai yang dapat diambil dari pribadi atau kawan-kawan yang sudah memiliki semangat pembaharuan itu, semangat perubahan, yang terkhusus dia ingin memiliki potensi yang ada di dalam dirinya, menggali lebih dalam, menemukan jati diri, ya menemukan jati diri, katakanlah seperti itu, dia sudah memiliki sebuah value yang ditetapkan di dalam sanubarinya. Itu tidak mudah, sangat tidak mudah, karena kita berbicara soal independensi, kita berbicara soal independennya kita, konsisten terhadap perubahan secara khusus pribadi. Barulah, karena apa ya, kadang-kadang ada juga orang yang merasa dirinya tidak berdampak, namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika dia sudah berani show up, speak up, dan lain sebagainya, melakukan berbagai macam aktivitas, dan dari pembicaraannya saja bisa mengubah perspektif, bahkan sudut pandang, pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu yang membawa saya sejauh ini. Di tahun 2025 ini memang mungkin ini adalah jawaban dari masa lalu di tahun 2018. Tidak mudah. Nah, tidak mudah, sungguh tidak mudah. Karena kita di saat ini, di tahun 2018, kita tidak mengenal teknologi AI, kualitas manajemen, kualitas editing, pola pikir kita tidak konstruktif ya, tidak terpolarisasi secara khusus untuk berbicara soal manajemen dan lain sebagainya. Mungkin inilah saatnya. Sebenarnya sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu, 1, 2, 3 tahun yang lalu, pola pikir untuk manajemen itu. Cuman kadang-kadang kan kita ada eksekusi yang harus kita perhatikan. Ini bahaya enggak? Apakah ini menyakitkan orang? Apakah ini akan merugikan orang lain? Atau justru sebaliknya? Atau mungkin ini menjadi bumerang untukku dan untukmu, dan bahkan lingkungan sekitar kita? Bisa seperti itu. Inilah momentum kita. Kita kalau bicara momentum, show up, action, mulai dari sekarang. Memang tidak mudah, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Entah itu di kala gabut, tidak ada waktu luang, atau mungkin itu karena hobi, merasa terpanggil, merasa ada rindu terhadap hal-hal positif yang dilakukan di masa lalu, dan dengan harapan ada perubahan. Nah, mungkin ini adalah saya ingin mengatakan bahwa bicara soal konten-konten yang berorientasi terhadap permasalahan publik, konten-konten yang berorientasi terhadap psikologi anak muda, masalah pribadi, yang dengan tanda kutip masalah pribadi, pengalaman, bagaimana cara menyelesaikan keluar dari masalah itu, bukan meninggalkan, keluar dari masalah. Kembali lagi, fokus terhadap permasalahan yang berorientasi pada proses, bukan meninggalkan masalah itu. Kedepannya memang secara pribadi, pola pikir dan juga bagaimana kita action, melakukan sebuah dampak-dampak positif, hal-hal kecil yang sekiranya itu penting kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ini akan menunjukkan bahwa ada peran penting lingkungan, sanak saudara, kerabat, dan kawan-kawan untuk memberi masukan, kritik, dan saran. Ini bicara soal masalah tadi. Saya ingin mengatakan bahwa
di tahun 2025, di mana kita sudah memiliki beragam teknologi pembaharuan dan lain sebagainya, bonus demografi dan juga kesenjangan sosial dan kehausan akan informasi, misinformasi juga berpotensi dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan anak muda untuk berpendapat sehingga ujungnya memberikan dampak. Kawan-kawan, semoga dengan adanya semangat itu tadi, mari kita bergotong royong, saling bergandeng tangan. Dan ini bukan pertama kalinya, melainkan ini adalah jawaban dari masa lalu saya. Nah, untuk dari itu, dari siapa dan untuk siapa, itu jawabannya di masa yang akan datang, kita tidak tahu. Sekian.